lagi pengen cerita horor yang penakut sakit aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama Nila, wawa aku dari Yogyakarta. Halo Nila. Jadi Nila ini ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia baru aja pindah ke Yogyakarta, Wak. Jadi kisahnya pada saat ayahnya dipindahkan tugas ke sana ke Jogja, Nila itu udah agak seneng banget gitu gegara. Dia tahu kalau di Jogja kan ada mbah aku bisa tinggal di rumah mbah aku kayak gitu ya kan. Tapi ternyata waktu mereka nyampe, mbahnya itu malah tidak menyuruh mereka untuk tinggal sementara di rumah beliau. Si mbah malah menyediakan satu rumah untuk tempat tinggal mereka. Nah rumah ini rumah mbah juga, Wak, cuman bukan di rumah aslinya, rumah mbah juga. Jadi kata mbah udah tinggal di sini nggak usah ngontrak, kata kayak gitu. Nah waktu udah nyampe di rumah ini, tiba-tiba Nila ini dengar mamanya itu berbisik sama bapaknya si mbah ini, ngomong kan, Pak, nggak apa-apa po Pak kami tinggal di sini, emang udah aman, kata gitu. Udah santai aja kamu, udah mbah kunci kok, kata si mbah ke si mama. Nila nguping aja tuh penasaran deh kan, kunci apa ini kan. Cuman ya udahlah baru pindah ini kok, dia nggak begitu mau memperdulikan kali. Sampailah pada suatu hari nih, Wak, tengah malam si Dinda ini lagi, Dinda pula Nila ini lagi istirahat gitu kan. Terus tiba-tiba ada dengar suara bising dari kamar adeknya gitu kan. Karena dia terganggu, dia nyamperin lah kamar adeknya. Waktu dia buka pintu, rupanya adeknya si Nila ini lagi main jelangkung sama kawan-kawannya. Dia muin lah sama Nila, woi kalian apa main kayak gini, ini udah bubar, kata dia kayak gitu kan. Nah beberapa hari setelah kepergok adeknya main jelangkung itu, mulai lah ada beberapa gangguan di rumah yang dikasih sama kakek tuh. Mulai dari Nila yang suka denger ada orang yang manggil dia, kayak suara mamanya waktu ditanya nggak ada rupanya. Terus ada suara cewek nangis tengah malam. Terus ada lagi yang kayak si Nila ini macam mukanya kalau lagi tidur tuh macam lagi ketutup rambut cewek gitu, Wak. Ada aja lagi tuh gangguannya kan. Puncaknya pada suatu hari nih, Nila lagi di kamar malam-malam. Dia lagi kayak ngedance gitu lah, lagi menikmati musik kali lah gitu. Saking dia sedang menikmati musik, dia tutup matanya nih. Cuman, Wak, pada sepersekian detik setelah dia lagi enjoy lagu itu, tiba-tiba kok macam penuh kali di atas kasur aku nih, kata dia kayak gitu, Wak. Kenapa? Di si Nila itu ngerasa kayak rame, dia tuh kayak lagi dikerumbunin banyak orang gitu, Wak. Kok sini besenggol? Kok sini besenggol? Sambil tutup mata tuh. Terus gara-gara panik dia kan dibuka mata, dan kalian tahu apa yang dia tengok? Dia melihat di situ ada banyak sekali sosok dengan tubuh yang udah nggak utuh lagi. Aduh merinding aku. Udah nggak utuh lagi, Wak, tubuhnya kan. Teriak lah dia sejadi-jadinya kan. Nah kakeknya si mbah itu masih tinggal di situ. Akhirnya nak cucu kenapa kok? Jadi ceritain lah itu semua sama siapa kan, sama si Dinda. Kenapa Dinda terus si Nila ini kan? Tuh kayak gini. Oh alah, terus tiba-tiba kalian tahu kakeknya ngomong apa? Ojo diganggu, ini cucuku, kata si mbah kan. Terus penasaran lah si Nila, emang ada apa mbah, kenapa mbah ngomong kayak gitu, katanya kan. Barulah di situ mbah nih buka suara, Wak. Kata mbah, jadi ternyata rumah yang ditempati Nila itu, rumah yang lagi dipinjamin mbah itu adalah rumah kos-kosan dulunya. Yang punya siapa? Mbah. Jadi dulu tuh kos yang beroperasi lah gitu, Wak. Nah pada suatu hari datanglah ada satu keluarga nyewa kosan itu. Dari awal mbah tuh udah kayak ngelihat gelagat yang gak bener gitu dari si keluarga ini. Ternyata setelah diusut punya usut, keluarga ini katanya masuk ke sekte pemujaan setan. Sampailah pada suatu ketika ada sesuatu yang terjadi sama mereka yang membuat mereka satu keluarga ini, keluarga yang nyewa tempat si mbah ini, tewas tiba-tiba, Wak. Nah karena mereka tewas, semenjak itu jadi banyak kali gangguan di sana, termasuk mungkin dari arwah-arwah si keluarga-keluarga ini. Nah mbah yang memang punya ilmu, mbah yang sudah dibekali ilmu yang kayak gitu, mbah inilah yang mengunci mereka semua di kosan itu atau di ruangan itu supaya nggak kemana-mana. Kalian ingat kan tadi Mama bilang apa, mbah emang aman di sini? Udah tenang, udah mbah kunci. Itulah dia, mereka itu dikunci sama si mbah gitu, Wak. Nah kenapa ini akhirnya ngeganggu lagi? Gegara apa? Itulah adiknya sini lah main jelangkung, terbuka lagi kuncinya, makanya mereka pun jadi diteror gitu loh ceritanya, Wak. Jadi itu adalah rumah bekas sekte pemujaan setan. Memang lah, Wak, ya kalau udah bahas sekte-sekte pemuja setan tuh seram kali. Tiba-tiba lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor yang dialamin sama wawa aku dari Papua, namanya Kakak. Halo Kakak. Jadi Kakak ini ingin menceritakan pengalaman horornya ketika dia bersama kedua orang temannya pergi mengunjungi sebuah pantai yang ada di sana, Wak. Nah jadi, Wak, kisahnya Kakak ini sebenarnya dia adalah seorang anak indigo. Dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Dari kecil memang kayak gitu, kayak keturunan memang. Dan orang tua itu selalu berpesan, dimanapun kamu berada, kamu harus tetap berbaur dengan alam. Maksudnya biar ya, karena di semua tempat itu selalu ada tuan tanahnya, which is adalah penunggunya. Dari dulu itulah teladan yang selalu diikutin sama Kakak. Nah sampailah pada suatu hari dia bersama kedua orang temannya ini ingin kayak halal bihalal kalau nggak salah. Setelah halal bihalal habis itu mereka pergi ke pantai ini.
Nah di perjalanan kakak tuh selalu mengingatkan sama teman-temannya, Wak nanti kalau misalnya lewat jalan sempit atau jalan yang kecil jangan lupa klakson ya, kayak gitu. Maksudnya apa nggak tahu nih, mungkin untuk permisi gitu kan. Oh iya, itu pertama kali diikutin sama teman-temannya. Dan nggak lama kemudian mereka sampailah di sebuah pantai itu. Nah waktu nyampe entah kenapa kakak tuh jadi kayak nggak selepas biasanya, harusnya kan happy kan di sana, tapi nggak, di sana tuh dia kayak ngerasa kok kayak hampa kali ya. Nah dari situ kakak udah kayak ngerasa nggak enak, dia mikir oh jangan-jangan ini ada yang nggak beres nih, mungkin tuan tanah yang ada di pantai ini kayaknya nggak suka deh sama kami gitu. Barulah teringat kakak, oh iya aku belum ngucapin salam, belum permisi gitu kan. Akhirnya baca doa sampai 3 kali. Dan gak lama kemudian dia bilang sama temennya, Wak balik aja yuk, kata kayak gitu, gak enak aja perasaan aku. Nah temennya masih nanti aja lah, gitu, orang masih happy-happynya kan. Sampai akhirnya ayo pulang gitu. Nah waktu pulang, perasaan si kakak ini bukannya malah tenang, malah makin was-was. Di situ dia udah ngerasa, oh mungkin di antara salah satu di antara kami pasti ada bikin salah nih, sampai bikin si tuan tanah pantai itu jadi marah. Maka itulah dia punya perasaan gak enak kan. Waktu udah masuk mobil, udah baca doa. Waktu baca doa, tiba-tiba di jalan mereka ngelihat ada anjing hitam gitu, Wak, duduk di tengah jalan kayak lagi, ya tau lah duduknya anjing kan, dan ngeliatin arah mobil mereka berjalan gitu, kayak lagi ngamatin mereka lah gitu kan, Wak. Nah terus si kakak bilang lagi sama kawannya, Wak jangan lupa klakson, kata dia kayak gitu. Nah kawannya pun satu kayak gini, kalau saya tidak mau apa, kata dia kayak gitu. Udah klakson lah. Mungkin agak ngeyel juga kawannya ini kan. Singkat cerita nyampe lah di rumah. Waktu di rumah ya bersih-bersih nih, mandi si kakak. Waktu selesai mandi, Wak, badan dia ini tiba-tiba kaku, kayak gak bisa digerakin waktu dia lagi tiduran. Waktu itu perasaan si kakak, oh mungkin aku karena kecapean aja kali nih ya, makanya gara-gara apalah sarafnya terkejut apa kayak gimana, gak bisa bergerak. Gak lama ketidur dia. Nah waktu tertidur ini, Wak, kakak dimimpikan dia didatangin sama kayak bapak-bapak gitu dengan baju adat kayak gitu, ngedatangin kakak. Intinya bapak ini marah. Saya adalah tuan di sini. Kalian sudah datang ke tempat saya tanpa izin, kata kayak gitu. Saya tidak suka sama teman kalian, sama teman kamu, kata si bapak ini kan. Anjing yang kau tengok di jalan itu adalah saya. Saya tidak suka sama kedua teman kamu. Tapi untung kamu rajin sembahyang. Kalau tidak saya bikin mati kalian bertiga. Itu kata bapak-bapak tuh. Abis itu gak lama kemudian si kakak terbangun kan. Nah waktu itu pikiran dia, apakah gara-gara aku kepikiran kali makanya bawa mimpi gitu kan. Tapi yang anehnya waktu dia bercermin, Wak, ada bekas cekean lebam gitu loh di lehernya. Untung gak betulan dibawa mati si kakak tuh sama si penjaga tuan tanah pantai itu. Nah itulah makanya ya hati-hati kalau misalnya mengunjungi tempat baru, Wak, karena kita gak tahu itu tanah yang kita injak tuh tanah apa gitu. Itu masih selamat dalam 3.